Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpau. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai bisa tidak perjanjian ditarik secara sepihak. Sebelum saya membahas terkait permasalahan ini, pertanyaan ini datang dari teman saya, yang mana teman saya pernah mengadakan perjanjian. Setelah dipikir-pikir perjanjian yang dibuatnya itu, dia merasa dirugikan daripada isi perjanjian itu. Dia ingin menarik perjanjian itu atau membatalkan perjanjian itu secara sepihak, ya. Nah, sebelum saya bahas, teman-teman semua, saya ingin sampaikan terlebih dahulu hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam membuat perjanjian. Yang pertama adalah kita harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, ya. 1320 KUH Perdata itu menjelaskan para pihak harus sepakat, ya, harus sepakat dulu nih, ya, si A, si B, pihak pertama, pihak kedua harus sepakat dalam membuat perjanjian. Nah, kalau udah sepakat membuat perjanjian, artinya syarat-syarat tersebut sahnya perjanjian itu sudah terpenuhi, ya, salah satunya. Terus kedua, cakap bertindak, ya, dalam membuat perjanjian. Jadi para pihak itu harus dewasa, jangan ada salah satu di bawah umur atau di dalam pengampuan, nggak bisa. Dia harus cakap bertindak dalam membuat perjanjian. Yang ketiganya apa yang harus kita lihat? Ada suatu hal yang diperjanjikan, hal tertentu. Contohnya dalam konteks ini adalah perjanjian pinjam uang, ya, dengan jaminan sertifikat rumah. Nah, terus keempatnya apa? Suatu hal yang halal. Ya, perjanjian itu harus halal dong, nggak boleh terlarang, ya. Kalau memang itu terlarang, kita jangan mau membuat suatu perjanjian. Nanti jadi masalah di kemudian hari. Jangan dipaksakan, ya. Nah, setelah terpenuhi syarat-syarat perjanjian itu, yang harus kita perhatikan dalam membuat perjanjian tersebut adalah satu, kalau kita pihak si pertama yang berikan pinjaman uang kepada teman kita ataupun kepada si pihak kedua, cari tahu dulu, ya, tempat tinggal dia itu di mana. Ya, kalau memang tempat tinggal dia itu hanya di rumah yang ada objek jaminannya, ya, harus kita meminta tempat tinggal yang bisa menjadi penanggung jawab atas si pihak kedua nih. Contohnya cari tahulah rumah saudaranya di mana yang dekat, ya, dituangkanlah alamat tambahan dan sebagainya di dalam perjanjian. Terus kedua, berapa nilai objek perjanjian yang dijadikan jaminan itu. Kalau, ya, dia minjam uang kepada kita 300 juta, sementara objek jaminannya nilai jualnya hanya 450 juta, ya saya rasa pinjamannya itu sangat besar sekali. Oke lah, cerita teman ini karena teman-teman nih, ya, karena kompak, ya, ngasih uang berani sebesar itu, ya, tidak masalah sebenarnya, ya, sepanjang mereka sepakat itu sah-sah saja. Ya, kalau menurut saya itu terlalu besar, ya, karena nilai jual rumahnya hanya 450 juta, ya, sementara pinjamannya 300 juta, itu sangat tidak sebanding, ya. Seharusnya pinjaman 100 juta oke lah, ya, 150 tidak masalah. Terus selain itu, ya, kita lihat, ya, kondisi keuangan si kawan ini seperti apa. Pembayarannya akan dilakukan bagaimana? Apakah dilakukan secara bertahap atau secara penuh? Kalau secara bertahap, uraikan di situ berapa tahap dia, ya, berapa lama, ya, tentukan tanggal-tanggalnya, ya. Selain itu hak dan kewajiban, memang itu tadi masuk dalam hak kewajiban, ya. Salah satunya lagi adalah berapa lama jangka waktu perjanjian itu akan diadakan. Jadi harus dijelaskan juga. Jangan kalau perjanjian nggak dijelaskan berapa lama jangka waktunya, nanti ya saya suka-suka dia mau bayar, mau sampai tahun kapanpun dia suka-suka dia membayar karena nggak ada jangka waktu perjanjian. Nah, dari hal-hal yang penting tersebut harus diperhatikan teman-teman semua, ya, dalam membuat perjanjian. Ada satu hal mau saya sampaikan dalam membuat perjanjian itu, manakala, ya, pihak si kedua atau yang punya utang ini tidak bertanggung jawab dan lalai melaksanakan prestasinya, buatkanlah satu poin, ya, atau poin tambahan
di dalam perjanjian tersebut mengenai pihak kedua memberikan kuasa untuk menjual ya kepada pihak pertama apabila pihak pertama telah lalai melaksanakan kewajibannya selama ya contohnya 3 bulan berturut-turut ya, maka pihak pertama ya dapat mengalihkan atau menjual objek tersebut dengan sendirinya ya. Terus buatkan surat kuasa menjual secara terpisah, buatkan persetujuan menjual secara terpisah, tapi tuangkan di dalam isi perjanjian tersebut. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari. Apabila si yang punya utang ini ogah-ogahan bayar, pindah sana pindah ke sini, ya kan? Kita capek juga cari-carinya kan kalau kita sebagai si yang punya uang. Terus gimana mau carinya kalau pindah-pindah mulu? Nah, dengan adanya surat kuasa menjual ya kan, terus persetujuan menjual, ya kita jual aja ke orang lain. Karena apa? Ya karena udah disepakati ya, setiap perjanjian disepakati itu adalah sah. Lalu bagaimana dengan pihak kedua yang keberatan tadi yang ingin menarik perjanjian tersebut secara sepihak ya, bisakah ditarik secara sepihak dengan adanya isi perjanjian itu ya, sehingga dia merasa dirugikan terhadap dari isi perjanjian itu? Tidak bisa ditarik atau dibatalkan secara sepihak isi perjanjian ini, tidak bisa. Karena kenapa? Dalam pasal 1338 KUH Perdata itu menyebutkan suatu perjanjian yang telah disepakati itu berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang sepakat. Jadi itu nggak bisa ya, nggak bisa ditarik secara sepihak. Tetapi pasal 2-nya menyebutkan apabila itu mau dibatalkan harus disepakati secara bersama. Atau kalau memang mungkin pihak pertama tidak mau sepakat ya, pihak kedua mengajukan dong pembatalan ke pengadilan agar perjanjian itu dibatalkan. Karena apa? Dengan alasan-alasan bahwa isi dari perjanjian ini ya sangat merugikan saya dan sebagainya ya. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan hari ini bisa membantu teman-teman semua ataupun teman saya yang sedang mengalami permasalahan ini. Dan untuk kedepannya ya lebih telitilah ya, lebih hati-hatilah dalam membuat suatu perjanjian. Sarankan libatkan orang yang mengerti ya, seperti ya para penegak hukum khususnya pengacara dalam hal ini, ataupun ya selalu utamakan pihak notaris ya. Tanpa notaris juga sebenarnya bisa, para pihak juga bisa ya, pengacara juga bisa, itu sah-sah saja. Tetapi lebih hati-hatilah dalam membuat isi perjanjian. Demikian yang dapat saya sampaikan ya, dan saya ucapkan terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.